Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast yang ditunggu-tunggu, yaitu Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Masih bersama saya, Imam, dan host partnernya makin cantik, Asya. Terima kasih Kak Imam dan sama saya Asya, dan terima kasih untuk semuanya sudah tune in di podcast Sabi. Betul, dan kita akan ngebahas topik yang relate banget dan sempat viral juga ya kan? Betul Kak Imam. Filmnya viral banget. Ya ini serba-serbi KKN. Nah betul Kak Imam, kenapa sih kita bawa topik dari KKN adalah karena banyak sekali yang sebenarnya kepo. Betul yang banget, terjadi ya. Sesungguhnya di ketika KKN tuh apa aja, dan serba-serbinya, cerita-cerita lucu, mungkin ada cerita-cerita horor mungkin. Betul, atau percintaan. Iya, nah, kita bisa exactly. ngebahas juga. Dan mungkin kita juga bisa tahu tips and triknya juga karena ada dosen juga nih. Betul. Yang hadir pada kali ini untuk ngebahas soal KKN. Mungkin kita kenalin aja langsung narasumbernya. Betul. Yang auranya muda-muda banget, seumuran kita semua kayaknya. Langsung aja. Ada dua narasumber yang sudah hadir langsung di podcast Sabi hari ini. Yang pertama, kita ada Mas Amin Aminuddin, yaitu dosen pembimbing lapangan ketika KKN dari Universitas Budi Luhur. Halo, Mas Amin, apa Mbak kabar? Baik, selamat siang sahabat Sabi. Iya, betul. Selamat, terima kasih banyak Mas Amin sudah mau hadir. Gak sabar untuk ngulik-ngulik banyak ilmu ya Kak ya. Betul. Hari ini. Sama-sama belajar lah ya. Betul. Betul. Dan gak cuma itu, kita ada siapa lagi Kak Imam? Ada yang ini juga nih, relate banget, Betul. yaitu ketua KKN di Banten. Kegiatan di Banten tahun 2020, yaitu Marvin Viano. Halo Marvin. Halo. Selamat datang Halo, di Kak podcast Marvin. Sabi. Gimana perjalanannya dari Bogor ya Mas Iya, Marvin? hujan. Jauh-jauh dari Bogor. Jauh-jauh di Iya, Bogor, Bogor. langsung datang ke sini. Terima kasih banyak loh Kak. Dengan senang Nah, hati. mungkin langsung aja ya Kak Imam ya. Betul. Kita langsung tanya-tanya. Tadi kan kita bilang nih, Mas Amin dan juga Kak Marvin. Sebenarnya KKN tuh apa sih? Dan sebenarnya nggak seluruh universitas tuh ada KKN loh. Ternyata saya sendiri waktu ketika kuliah KKN tuh nggak ada. Nah, apa sih KKN itu sendiri? Mungkin dari Mas Amin dulu nih sebagai DPL. Silakan. Oke, baik Mbak Asya, mengenai KKN sendiri itu adalah bentuk dari Tridharma Perguruan Tinggi, di mana untuk prosesi perkuliahan di bangku S1 itu atau sarjana, mahasiswa itu diwajibkan untuk menjalankan roda Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama pendidikan itu dilaksanakan dalam proses perkuliahan, kemudian juga ada penelitian yang nanti mungkin Mbak Asya, Mas Imam itu kan pas proses perkuliahan itu menjalankan yang namanya tugas akhir yang dalam bentuk skripsi. Betul, nah, itu penelitian. Nah, untuk KKN sendiri sebetulnya adalah bentuk dari dharma yang ketiga, yaitu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat inilah kemudian dibentuk dalam pola yang namanya KKN. Nah, mungkin kalau di kampus-kampus lain mungkin polanya berbeda atau mungkin nama programnya berbeda, hanya saja pasti perguruan tinggi itu wajib untuk melaksanakan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Oh begitu. Jadi emang semuanya pasti ada pengabdiannya. Ya. Cuma mungkin pengemasan dari setiap universitas itu berbeda-beda. Betul banget. Gitu. Kalau di yang terkenalnya KKN, kalau di aku tuh namanya Stage Pro gitu, Statesmanship Project. Nah itu tadi dari Mas Amin sebagai DPL ya, dan juga sebagai academician. Untuk Kak Marvin sendiri sebagai mahasiswa langsung yang menjalankan KKN dan jadi ketuanya juga ya. Bagaimana sih Kak Marvin memaknai apa itu KKN, dan menurut Kak Marvin sendiri KKN itu sebuah program yang seperti apa? Nah, kalau KKN ini sendiri, saya ngelihatnya juga lebih luas daripada pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Kita benar-benar mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari di perkuliahan, dan juga nggak cuma itu, kita sekalian pengabdian, kita bisa melakukan penelitian juga gitu loh di situ. Sekalian, nebeng, tugas akhir saya ini, kebetulan saya berada di Lebak. Oh, cocok nih. Ininya saya bisa nyari data tuh dari situ. Gitu. Jadi sembari KKN sembari nyari data. Karena gitu itu kan ya. sekalian mengaplikasikan juga kan sebenarnya yang kita dapatkan selama perkuliahan. Gitu. Betul. Nah mungkin belum banyak yang tahu juga nih Asya. Mungkin sistem KKN itu seperti apa, pengaplikasiannya seperti apa. Mungkin bisa Mas Amin gitu ngejelasin. Apakah KKN ini terdiri dari
hanya satu fakultas atau pembagiannya seperti apa? Awal-awal KKN itu seperti apa Kak untuk pembentukannya Mas? Mas Imam, Mbak Asya, untuk KKN sendiri itu terdiri dari lintas program studi. Lintas program Ya, studi. kenapa harus lintas program studi? Karena untuk saling menutupi satu sama lain. Ya, misalnya kalau di kampus kita sendiri itu kan ada terdiri dari 5 fakultas. 5 fakultas. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 10 orang. 10 orang itu nanti ada sistemnya kuota. Taruh misalnya untuk prodi ilmu komunikasi kuotanya 3 orang, kemudian HI kuotanya 2 orang, ekonomi kuotanya 3 orang gitu, misalnya gitu. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk membantu masyarakat yang membutuhkan ilmu tersebut. Kan tujuannya KKN itu kan pengabdian kepada masyarakat. Nah, teman-teman bidang apa? Ya implementasikan di lapangan. Contoh misalnya teman-teman dari prodi akuntansi. Oke, kita di prodi akuntansi itu di daerahnya taruh misalnya ada UMKM. Nah, di UMKM itu apakah sudah menggunakan sistem pembukuan yang baik atau belum? Atau misalnya kalau untuk Ilkom, teman-teman yang di UMKM ini sudah melaksanakan direct marketing melalui medsos atau misalnya direct marketing door to door. Nah, kalau misalnya kan di zaman sekarang serba digital, apakah sudah mengadopsi digitalisasi atau belum? Nah, kalau misalnya belum, nanti belajar atau misalnya mengabdikan masyarakat, mengabdikan ilmunya kepada masyarakat berkaitan dengan digital marketing itu. Oh, I see. Ya. Berarti emang satu sistem yang sudah komprehensif ya? Betul. Kenapa juga beda-beda jurusan? Karena emang punya perannya masing-masing. Betul. Makanya programnya itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lokasi. Betul banget. Dan mungkin kita bisa langsung tanya Tanya ke Marvin langsung yang menjalankan. menjalankannya. Ini Marvin Viano. Iya, gimana Marvin Viano ini mengontrol ataupun bagi-bagi tugas nih kepada anggotanya, kepada Marvin sendiri untuk agar programnya tepat sasaran di masyarakat, pembagiannya merata, Goals siklusnya tercapai. aman, goalsnya aman, bagaimana Marvin? Jadi gini, kayak gitu tuh sebenarnya dari awal kita harus survei yang paling penting. Survei dulu ya, Survei, harus. Betul. Pertama ke kepala desa, butuhnya tuh apa sih di desa tersebut, masalahnya tuh apa. Kayak kemarin tuh kepala desa jelasin, oh sama kayak Pak Amin bilang, pembukuannya ini masih manual, padahal terus sudah tersedia. Jadi mereka minta tolong bantuan, oh iya dah, tolong ajarin lah minimal Microsoft Excel. Kita bisa masukin langsung datanya tuh pakai software. Betul. Buku yang bertumpuk-tumpuk karena itu nggak efisien kan. Betul. Kemarin dari kepala desa mintanya kayak gitu. Lalu kita turun lagi karena di desa itu kan ada beberapa tempat lagi kan, jauh-jauh. Jadi kita turun lagi ke setiap RT RW. Kita tanya, Pak, apa sih? Ada yang bilang, oh kita butuh pengairan. Ini susah air kayak gitu-gitu. Nah kita bantu semampu yang kita bisa sih. Betul. Sesuai dengan kebutuhan yang dituju juga ya Kak desanya. Nah tadi kalau misalnya Kak Marvin sendiri kan kegiatannya gitu ya, survei dulu, oh ternyata di desa ini butuh misalnya butuh tentang pembukuan. Kalau Mas Amin saya pengen tahu sendiri nih di Indonesia, apakah untuk KKN tuh setiap tahunnya dari Kemendikbud misalnya punya satu goals, oh kita harus misalnya membangun desa atau misalnya kita mendigitalisasi kegiatan-kegiatan di desa. Apakah ada seperti itu atau mungkin setiap universitas punya goals-nya masing-masing setiap tahun tentang KKN ini? Bagaimana? Baik. Kalau misalnya berkaitan dengan program akhir yang akan dicapai itu seperti apa, itu nanti disesuaikan dengan program kerja dari masing-masing kelompoknya. Ya, kenapa begitu? Karena KKN sendiri itu sebetulnya diserahkan kepada kelompoknya masing-masing. Mereka itu bisanya apa, kemudian yang mereka geluti itu di bidang apa. Nah, itu yang mereka lakukan. Tadi misalnya Marvin bilang terkait dengan embung. Embung itu kan memang bukan concernnya teman-teman ya, karena bukan bagiannya. Kecuali misalnya di desa itu, taruh misalnya desanya belum ada pusat data informasi, maka bikin yang namanya website untuk menyebarluaskan seputar informasi yang ada di desa. Gitu. Nah itu tugasnya teman-teman di IT atau di SI, di sistem informasi gitu. Nah kalau misalnya yang terkait dengan Kemendikbud sendiri kan namanya KKN-nya tematik atau bisa disebut juga dengan membangun desa yang tadi saya bilang di luar, kalau misalnya pelaksanaannya itu selama 4 bulan berturut-turut mereka terjun di lapangan. Jadi kalau KKN kan cuma sebulan ya, sebulan. Awal-awal cuma prolog atau misalnya merencanakan program, kemudian minggu kedua, minggu ketiganya pelaksanaan, minggu keempatnya evaluasi biasanya gitu. Oke, cool. Wow, gitu. Ternyata memang kalau KKN itu tergantung proposal dari masing-masing kelompok ya. Kelompok. Mungkin kita juga bisa nanya ke Marvin nih, kira-kira untuk menjalankan programnya pasti ada hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang mungkin Marvin temukan ketika di lapangan. Mungkin Marvin bisa share buat jadi pengalaman kita juga, evaluasi juga, pengalaman-pengalaman apa nih yang masalah-masalah apa saat KKN yang mungkin Marvin temuin atau hambatan yang sulit
Marvin kerjakan? Nah, jadi dilihat dari kemarin kan ada goals dari acara itu sendiri kan. Yang paling gede itu tentunya karena di situ lewatin sungai desanya dan banyak anak kecil yang bermain, terus ada orang-orang yang mengambil air segala macam. Itu sangat rawan sekali kalau hujan dikit aja itu meluap. Jadi kita ngelihat pas awal di situ, oke, kita bisa sosialisasi, entah itu bekerja sama dengan BNPT, BNPB, ataupun PMI, sosialisasi gimana nih kalau misalnya hujan, harusnya ngapain, karena itu cukup berbahaya. Bahkan ketika kita dalam seminggu pertama di sana, sudah ada kecelakaan di mana anak-anak tuh nggak sadar kalau itu tuh naik, dia jatuh, kena tulang belakang, langsung kita bawa. Nah itu bener-bener jadi kita udah fixnya goalnya kita ganti dari yang sebelumnya tuh pengen cobain digitalisasi desa, coba ke ini mitigasi bencana kayak gimana sih bencana, yang sungai-sungainya itu. Jadi menyesuaikan sama keadaan yang ada ya. Karena bener-bener beda banget dalam seminggu itu ada banyak kejadian gitu sih. Jadi program yang sudah direncanakan di Jakarta itu Sulitan berbeda dengan pas implementasinya ternyata banyak kebutuhan yang berbeda gitu ya, Min ya. Oke. Kalau dari Mas Amin sendiri, kira-kira adakah pembekalan untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan berangkat KKN ataupun untuk menghadapi permasalahan-permasalahan atau tips and trick buat mahasiswa seperti Pak Marvin, Mas Marvin ini? Ketika KKN, adakah saran-saran gitu seperti apa? Biasanya kalau yang saya lakukan sebelum mereka terjun ke lapangan itu kita kasih pembekalan selama 4 kali. 4 kali pembekalan, Oke. Dikasih pembekalan, misalnya pengantar tentang seputar KKN, KKN itu apa, bla bla bla. Kemudian yang kedua mereka itu dikasih kisi-kisi kira-kira teman-teman setelah terjun ke lapangan apa yang akan dilakukan. Kadang kan membingungkan juga kalau misalnya mereka tiba-tiba datang ke lapangan tanpa harus mempersiapkan program-programnya. Makanya yang saya tekankan adalah teman-teman silahkan kalau teman-teman punya lokasi, inventarisir dulu nih, lokasi itu lebih banyak membutuhkan apa. Oke, itu di minggu kedua. Nah, pas pertemuan ketiga, itu kan mereka sudah inventarisir yang tadi dibilang survei. Kalau sudah survei, ya udah di minggu ketiga tuh dibuat proposalnya. Setelah dibuat proposal, di minggu keempatnya baru nanti mereka melakukan perizinan ke pihak desanya. Gitu. Jadi sudah jelas banget ya Asia. Jadi tahapnya tuh ada tahap dari pembekalan, apa yang harus dilakukan, administrasi dan lain-lain. Berarti emang harus datang ya kayak kalau ada pembekalan KKN nggak boleh miss, sahabat-sahabat semuanya. Betul banget. Zaman Kak Marvin juga 4 kali pembekalan atau beda apa? Sama juga ya. Oke. Betul. Aku pengen tahu juga nih, mungkin Kak Marvin dulu deh. Setelah KKN itu berapa bulan? 1 bulan ya? 1 bulan. Setelah 1 bulan melakukan segala hal sosialisasi, apa sih pelajaran terbesar yang Kak Marvin dapat nih dari KKN ini? Kayak, oh ternyata di Indonesia masih belum merata pembangunan, atau misalnya tentang diri sendiri mungkin, oh ternyata masih banyak orang yang perlu ini. Apa sih pelajaran terbesar yang Kak Marvin dapat ketika itu? Kalau dibilang pelajaran terbesar itu ada satu yang dimana teknologi itu sebenarnya udah masuk. Cuma yang dibutuhin sumber daya manusianya belum capable buat melakukan itu gitu loh. Itu menjadi PR besar ketika kita datang. Komputer sudah ada, buku banyak, kita nambah-nambahin buku, tapi tenaga manusia itu belum bisa memanfaatkan hal tersebut gitu loh. Even kayak buku aja terbengkalai kayak gitu, kita harus ngajarin juga ini gimana sih caranya ngerawat buku biar nggak hancur kayak gitu. Caranya kita narik anak-anak biar mau baca, itu sih yang jadi keluarannya kayak gitu. Itu bisa menjadi PR ya kalau pemerintah di Indonesia mungkin kan khususnya Kak Marvin di Banten ya kayak nah itu bisa dilihat bahwa pembangunan desa ternyata fasilitasnya ada, cuma sebenarnya manusianya mungkin belum semumpuni itu untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalau Pak Amin sendiri nih, Mas Amin maksud saya, masih muda ya, jadi lebih manggil Mas Amin aja. Itu dalam ngajarin, memberikan pembekalan ke seluruh mahasiswa dan pasti sudah banyak batch yang sudah berangkat KKN. Apa sih kayak pembelajaran terbesar dan juga apa ya yang memorable gitu ketika menghadapi seluruh anak-anak mau berangkat KKN? Mungkin yang paling terngiang-ngiang sampai sekarang adalah bagaimana yang notabene adalah mahasiswa saya adalah mahasiswa ibu kota, ketika pergi ke suatu daerah pasti akan terkaget-kaget dengan proses kebudayaan yang baru. Ya kan? Di Jakarta dengan gaya hedonnya, di Jakarta dengan gaya pragmatisnya, kemudian terjun ke lapangan yang dalam tanda kutip sinyal aja mungkin nggak ada, yang akhirnya membuat mereka tuh kayak
gimana? Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kita tahu lah bahwa Gen Z itu udah tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Ketika mereka harus berpisah dulu dengan teknologi, mengabdikan diri di lingkungan sosial yang ibaratnya lu nge-rewind hidup lu ke beberapa puluh tahun yang lalu. Ya akhirnya mereka harus beradaptasi dan mereka bisa belajar tentang makna hidup yang sesungguhnya. Itulah KKN. Iya. Mencari tahu makna hidup kita sesungguhnya. Iya. That's such a good word. Karena banyak pengalaman-pengalaman yang nggak terlupakan, dan ini juga pengen nanya juga ke Marvin juga Mas Amin sendiri. Pengalaman apa nih yang nggak terlupakan? Mungkin ada kisah-kisah yang ingin dibagikan, nih kisah-kisah unik mungkin Marvin, kisah horor, cinta. Wah, ya kan Kan cinta kalau ya. ngomongin KKN bisa menarik kan cerita horor ya. Kita naudzubillah jangan sampai ada yang hilang meninggal ketika KKN, kan serem banget ya. Betul. Teman-teman Kayak semuanya. kisah cinta Pak Ganjar dengan Ibu Atiko juga ketemu saat KKN, KKN, ya kan? Pak Ganjar buat itu tuh KKN, jadi KKN tuh play such a big role gitu Iya, in our betul. lives. What a Betul. point. Mungkin dari Kak Marvin dulu kali Dari ya. Kak Marvin dulu. Kira-kira apa pengalaman yang ingin di-share yang seru banget ataupun Aneh atau apapun atau itu deh. apapun itu? Kalau aneh sih pasti, ini sama sih kayak kemarin film yang baru terkenal ini. KKN. Karena horor ya, cukup horor. Oh my gosh. Karena rumah yang kita tempati itu dan desa-desa kita itu benar-benar kalau nggak salah 50% itu TKI. Jadi banyak rumah yang kosong dikontrakan. Kita di rumah itu. Nah kayak di malam pertama, kalau nggak salah nggak tahu malam pertama nggak tahu malam kedua itu hari Jumat pagi-pagi dapat laporan dari anggota-anggota kalau kayaknya ada orang di kamar mandi. Kita takut. Saya kira ada maling atau apa, ternyata pas dibuka tuh nggak ada. Terus juga ada beberapa yang kalau habis subuhan dia di kamar mandi, entah itu lagi BAK atau kayak gimana, dengar suara perempuan menangis kayak gitu sih. Pasti kayak gitu kayak Mama ya. Iya. Memang KKN itu kita mesti apa ya? Mesti bener kata Mas Amin gitu, beradaptasi dengan lingkungan baru. Betul. Ya kan. Kita yang di Jakarta mungkin bawa barang-barang apa Gitu, atau apa, iya, Bang. Kita juga makanya nanya-nanya nih sama Mas Amin. Iya. Pengalaman apa Mas Amin? Kira-kira KKN udah kemana aja nih untuk membimbing KKN di desa mana aja, atau pengalaman apa yang tidak terlupakan? Oke, saya tuh udah beberapa daerah yang sempat saya arahkan mahasiswanya. Yang pertama itu saya mengarahkan mahasiswa yang ada di daerah Menes Pandeglang. Pandeglang. Menes Pandeglang itu ya, Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang sedikit tertinggal di Provinsi Banten ya. Nah, kenapa masyarakat itu terjunkan? Ya salah satunya untuk membangun SDM-SDM yang ada di daerah itu. Nah, uniknya adalah bahwa mahasiswa itu selalu diidentikan dengan orang yang serba bisa. Kalau udah terjun ke desa. Setuju. Ya, uniknya gitu. Nah, makanya kan kayak tadi tuh, padahal kan bukan orang teknik sipil, bukan orang arsitek, tapi disuruh bikin embung gitu ya. Ya kan? Itu uniknya gitu ya. Nah, padahal akhirnya ya bingung sendiri gitu. Ketika mereka meminta itu, ya mau kita tolak bagaimana, tapi kan kita juga mau fasilitasi kita dengan segala keterbatasannya. Akhirnya kita muter otaknya gimana? Gimana kalau kita kerjasamakan, misalnya kalau yang tadi bikin embung, kita kerjasamakan dengan PUPR. Bisa nggak nih bantu nih pemerintah gitu? Ada nggak program untuk taruh misalnya pembuatan embung atau irigasi gitu ya? Nah itu yang kita lakukan, jadi bekerja sama. Nah kemudian itu yang di Pandeglang ya. Kemudian kalau yang di Maja juga salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Itu juga sama, agak tertinggal. Mungkin ada beberapa daerah Maja yang sinyalnya mungkin nggak ada ya Mas Marvin ya. Waktu Mas Marvin ada sinyal nggak di sana? Nggak ada sinyal, tapi dia internet sudah ada. Oh Jadi itu sistem- internet dari sistem Kominfo. Sistem kupon. Kupon, Ya. jadi warung-warung itu beberapa sudah ada. Jadi kita bayar Jadi dia per 5.000 jam. itu 2 jam. Oh, misalnya 2 jam 3.000 gitu. Baru Gitu. tahu Baru ya. tahu banget ada kupon buat Makanya internet. saya bilang teknologi itu udah ada di sana. Cuma SDM pemanfaatannya ini masih Cuman ada penggunaannya aja. penggunaannya gitu. Nah, kadang literasi digital yang perlu ditingkatkan di daerah-daerah kali ya. Kenapa? Karena kita toolsnya udah punya, tapi penggunaannya itu yang mungkin harus diedukasi. Internet itu tidak hanya sebatas Facebook, Instagram. Internet itu bisa menghasilkan. Ya kan, salah satunya adalah dengan konten-konten kreator gitu kan. Sekarang kan dengan hadirnya internet banyak profesi-profesi baru ya. Saya setuju. Itu Maja. Kemudian saya juga sempat yang agak terluar itu Bali. Ya, itu Sama ke Bali berarti ya. ke Bali. Lintas Jauh pulau. Ya, di Bali itu saya sebelum pandemi 2019 akhir ya. Iya. Desember 2019.
Nah, itu di Bali itu lebih unik. Kenapa? Karena proses akulturasi budaya ya. Karena ya Jakarta dengan konsep hidupnya yang seperti itu, dengan modernisasi dan segala macamnya. Kemudian Bali yang terkenal ramahnya, bagaimana mereka juga belajar ramah tamah dengan masyarakat Bali, belajar toleransi dari masyarakat Bali dan lain sebagainya. Wow. Berarti banyak hal ya kayak tadi sebenarnya agak menarik karena ketika sebelum pandemi bisa ke Bali, bisa kemana-mana, kita akulturasi budaya, belajar banyak hal. Ya, ketika pandemi sendiri nih, Mas Amin sebagai dosen, apa sih yang menjadi alternatif mahasiswa untuk tetap mengabdi, tetap menjalankan dari perguruan tadi, tapi kita nggak bisa turun ke lapangan, itu dilakukan apa? Oke, ada 2 strategi yang pernah kita lakukan. Yang pertama, KKN itu dilakukan secara daring. Ya, kita kalau misalnya mau melakukan kegiatan, kita kerjasama dengan pihak RT, RW, dan kelurahan. Pak, kita punya program ini, kalau kita laksanakan secara daring bagaimana? Apakah ini tepat nggak kalau itu dilaksanakan daring? Kalau tepat, berarti kita laksanakan daring. Kalau tidak tepat, harus tetap muka, maka kita lakukannya disesuaikan dengan segmentasinya masing-masing. Taruh misalnya segmentasi kita nih untuk literasi baca anak-anak, maka cukup anak-anak yang jadi segmentasi audiennya. Kemudian kalau misalnya untuk pelatihan pembukuan, misalnya ibu-ibu UMKM misalnya, ya udah ibu-ibu aja. Jadi keterbatasan itulah yang kemudian harus kita antisipasi agar tidak menyebar kemana-mana. Oke, that's it. Nah, kalau ngomongin tentang KKN nih, ke Kak Marvin sendiri, tadi kan ada cerita horor dikit. Nah, kita ngomongin dampak positifnya banyak banget tadi kan, tahu tentang hidup sesungguhnya, belajar tentang apa yang terjadi di desa itu. Ada nggak sih kayak dampak negatif atau misalnya kayak aku rasa ini harus diperbaiki lah ke depannya sistem KKN ini atau bagaimana kayak sebagai administrasi kah atau apanya Marvin mungkin bisa share gitu kan sebagai yang punya first hand experience nih Kak tentang itu. Nah, Mas Imam tadi udah ngejelasin administrasi itu sebenarnya penting banget. Karena dampak negatif dari rentetan itu kalau admin nggak lengkap itu sangat parah sekali. Paling minimal aja kita tuh harus tahu di mana letak RS atau klinik terdekat. Kita harus ada kayak MOU waktu itu pas kelompok saya. Oh, kalau jadi ada apa-apa bisa diterima. Kelompok saya kenapa-napa atau warga desa kenapa-napa itu bisa diterima. Gitu sih. Dan perizinan tuh nggak cuma dengan kepolisian setempat atau kepala desa gitu. Kita harus ke TNI-nya. Kodim yang di situ tuh kayak gimana? Harus perizinan tuh ternyata panjang kalau kita mengadakan acara yang goalnya kemarin itu mitigasi bencana. Oh, ternyata kita harus izin ke Pangdamnya kayak gimana, izin ke Polres, segala macam. Jadi mereka ntar diundang, mereka datang, turut mengamankan juga itu sih. Karena kalau itu nggak terjadi, dampak negatifnya saya kira bakal parah gitu. Wow, berarti banyak, agak kompleks ya Kak ya, ternyata persiapan dan lain-lainnya. Mungkin bisa tanya juga sama Mas Amin sendiri, untuk kriteria dari kampus membuka desa sendiri, ataupun kriteria tempat KKN itu seperti apa sih Pak? Mungkin biar kita yang mau KKN kita tahu nih, oh ternyata kalau gue KKN di Bali nih kriteria ini nih masuk nih dan baik untuk dilaksanakan. KKN sendiri itu terdiri dari 2 jenis, ada KKN mandiri dan ada KKN tematik ya. Oh siap. Jadi kalau KKN mandiri adalah KKN yang proses kerjanya itu disesuaikan dengan program dari si mahasiswa. Oke. Misalnya mahasiswa punya program bangun desa digital, misalnya gitu ya. Oke, berarti programnya fokus di desa digital itu. Kira-kira desa yang belum tersentuh oleh digitalisasi itu di daerah mana? Nah, itu yang akan digarap oleh teman-teman KKN. Kemudian yang kedua adalah KKN sistemnya tematik. KKN tematik ini adalah KKN yang sistemnya sudah bekerja sama dengan pemerintah setempat. Jadi kalau misalnya sudah kerjasama, pemerintah misalnya punya program membangun atau mencetak entrepreneurship berapa orang gitu, membangun desa entrepreneur, ya kan? Nah itu nanti akan diterjunkan disesuaikan dengan jumlah personil yang akan diturunkan. Oke. Wow, nice. Jadi kita sekarang tahu ya, ternyata KKN tuh ada dua kategori dan kriteria untuk desa-desanya jelas gitu ya, dibutuhkan apa, programnya apa, dan juga tadi Mas Amin juga di awal udah menjelaskan memang harus ada pembekalan gitu ya, harus administrasi atau market. Jadi kita langsung aja nanya juga nih Asya, karena ini kita di sahabat Ganjar, sahabat bicara, mungkin kita mau nanya ke Mas Amin dan Mas Marvin, tahu tidak sosok Bapak Ganjar Pranowo? Mungkin kita bisa nanya dulu
ke Marvin. Tahu gak, Vin? Mungkin ngeliat Pak Ganjar atau tahu informasi tentang Pak Ganjar, apa yang Marvin tahu nih ketika dengar kata nama Pak Ganjar Pranowo? Pak Ganjar kalau Iya. di wah lagi terkenal banget Lagi kan terkenal. beberapa bulan kebelakang Iya. karena suka sekali dengan gaya dia turun ke lapangan kayak gitu, benar-benar langsung menyapa bocil-bocil ya. Bocil-bocil, Oh, oh iya, ya, TikTok iya. viral ya. TikTok viral kemarin gitu sih. Seorang pemimpin ya. Betul. seorang pemimpin. Betul sih, berarti Kak Marvin juga keep in touch sama berita-berita Pak Ganjar ya. Betul. Emang Mantap. sebenarnya nggak usah keep in touch juga, di TikTok itu suka muncul FYP nggak sih Kak? Iya, langsung Iya, aja semuanya ada di betul. timeline. Semuanya di timeline. Nah benar, sekarang untuk Mas Amit sendiri ya, Iya. apakah pernah ngikutin tentang berita-berita Pak Ganjar? Apa sih yang ditahu tentang Bapak Ganjar Pranowo? Saya tuh tahu Pak Ganjar itu dari semenjak beliau menjabat sebagai anggota DPR Oh, RI ya. udah lama Udah banget lama banget. berarti. Iya, karena memang basicnya dulu saya juga aktif di politik juga, cuman bukan politik praktis yang seperti Pak Ganjar lakukan, tapi lebih ke aktivitas sosial yang ada di grassroots atau di bawah gitu ya. Nah kemudian yang saya tahu ya memang beliau salah satu tokoh politik Indonesia yang berpengaruh dan sekarang mungkin pengaruhnya sempat naik ya. Dan mungkin kalau yang saya lihat juga lagi digandrungi oleh para ibu-ibu. Emak-emak militan pendukung Mama Ganjar Pranowo. militan, mama bergaya. Betul. Iya. Betul sih. Betul. Kalau di sosial media gitu kan sebagai dosen Iya. Vkom nih, Mas Amin, apa sih kira-kira kalau ngelihat Bang Ganjar tuh kan sebenarnya PR politiknya sangat bagus ya. Iya. Kayak kita lihat tuh kayak Pak Ganjar itu melakukan act his social media sebagai accountability report-nya sebenarnya. Iya. Apa sih pandangan ini agak di luar topik tapi Iya. kepo banget untuk ada dosen Vkom datang ke sini Iya. tentang PR politiknya Pak Ganjar Pranowo. Oke, kalau menurut saya media sosial itu kan media panggung ya. Betul. Jadi ajang untuk eksistensi kita tuh mau di packagingnya seperti apa, kita tuh mau dikenal oleh orang tuh seperti apa. Nah orang mengenal kita itu biasanya dari yang pertama kali dilihat, first impression-nya kan. Nah kalau yang dilihat di medsos memang Pak Ganjar ini digambarkan sebagai sosok yang sederhana, kemudian ramah, serta ya peduli terhadap rakyat kecil gitu. Nah itu yang terlihat di medsos menurut saya. Nah, jadi itu penting ya Penting. menggunakan social media Betul. as a Karena politician. strategi yang paling mudah dan murah adalah dengan strategi menggunakan media digital seperti medsos. Betul. Sama KKN juga harus gitu nih digitalisasi Betul. Iya kan? program-program kita. Iya. Nah benar banget nih. Mungkin as like one last question ya Boleh, tentang boleh. KKN nih Kak Imam. Apa sih pesan-kesan, pesan sih lebihnya lebih tepatnya kepada seluruh mahasiswa mungkin yang akan sedang KKN atau pengen cari informasi lebih dari di luar dari kampus yang masing-masing, pesan untuk persiapan sehingga KKN teman-teman ini bisa maksimal, apalagi di tempat yang berbeda kulturnya. dan juga di waktu pasca pandemi. Mungkin dari Kak Marvin dulu deh. Pertama sih yang paling ini kesopanan ya. Kesopanan. Karena penting. entah kenapa kita yang di kota ini standar kesopanannya kalau udah ke tempat orang beda banget. Betul. Bisa jadi yang kita ngelihatnya udah tinggi kesopanannya, pas nyampe sana wah ternyata ada yang lebih tinggi. Itu sih yang menjadi PR. Kita harus benar-benar down to earth gitu loh. Di sana tuh harus kayak gimana sih ngomong sama bapak tuanya, orang-orang tuanya, ngomong even sama kadesnya gitu loh. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Itu benar-benar kesopanan tuh jadi inti pas itu. Betul. Kesopanan bisa Kata di-highlight kunci ya. teman-teman Down ya. to earth teman-teman ya. Jadi KKN bukan tempat wisata gaya-gayaan betul. ya, pengabdian ya. Iya betul. Harus ada impact yang nyata gitu KKN ya. bawa baju yang sopan jangan lupa ya. Iya, dan juga tutur bahasa kan yang kalau kita lihat di KKN Desa Penari kan cara ngomongnya apa. Ini salah satu ini loh apa namanya salah satu PR ya buat teman-teman yang mungkin dari kota besar. Pasti kita ke desa-desa itu sih kesopanan. Such a good advice. Lanjut Mas Amin, bagaimana untuk pesan-pesannya untuk mahasiswa yang akan KKN? Oke, buat teman-teman semua yang akan melaksanakan KKN, ada beberapa hal yang harus perhatikan. Yang pertama, KKN itu adalah bentuk pengabdian. Jadi kalau bisa, bentuk pengabdiannya itu kita tidak terkesan untuk menggurui. Betul. Ya, karena walau bagaimanapun secara pengalaman hidup, teman-teman yang ada di desa bisa jadi lebih berpengalaman. Ya, karena kita juga nggak boleh kemudian merasa paling pintar, merasa paling tahu, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya betul yang disampaikan oleh Mas Marvin tadi, bahwa karena
proses kebudayaan itu bisa dimaknai berbeda, maka kita juga harus akulturasi budaya, memahami budaya setempat. Tingkat kesopanannya beda, cara bicaranya beda. Ngomong gue di Jakarta nggak apa-apa, tapi kalau di daerah ngomong gue itu udah dinadakan sebagai ungkapan kata kasar. Nah, itu kan adalah proses pemahaman budaya yang harus dipahami. Gitu sih. Betul banget. teman-teman. Wah, sepertinya sudah it's more than enough all the advices dan juga masukan dari Mas Amir dan juga Mas Marvin. We do really appreciate it. Semoga kedepannya teman-teman mahasiswa bisa terus mengabdi pada masyarakat secara maksimal dan juga bisa mendapatkan ilmu long life ilmunya bisa langsung selalu diaplikasikan di dalam hidup kita masing-masing. Iya, betul banget. Kita juga hadir di seluruh e-commerce di Indonesia. Teman-teman bisa lihat baju yang meja kece putih, habis itu kaosnya kayak Mama atau mug dan tumbler yang ada di meja ini. Kalau teman-teman pengen punya hal yang sama, bisa langsung diakses di marketplace kita, marketplace Tokopedia atau Shopee, kata kuncinya Sahabat Ganjar. Mudah banget ya, Sya. Betul sekali teman-teman. Nah, terima kasih banyak sekali lagi untuk banyak. Mas Amir dan juga Mas Marvin. Dan kita ketemu lagi tentunya selalu hadir menemani teman-teman podcast Habi setiap minggunya. Jadi stay tune terus untuk tema-tema exciting informatif lainnya di Sahabat Ganjar. Gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Kalau begitu, saya Asya. Dan saya Imam. Dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah. Pengalaman-pengalaman apa nih yang masalah-masalah apa saat KKN yang mungkin Marvin temuin atau hambatan yang sulit Marvin kerjakan di saat KKN, mungkin bisa di-share. Oke, kalau kemarin itu kita goals paling gedenya tuh gong acaranya itu bikin sosialisasi, kan itu dilewatin sungai ya, desanya itu semua dilewatin sungai, dan itu banyak anak kecil yang benar-benar main. Sorry. Pas pertanyaan yang Kak Imam terakhir ya? Ditaruh di belakang aja, boleh? Taruh di belakangnya nggak apa sih Kak? Ya, gitu. Tumpuk aja. Oke. Jadi dari Kak Imam dulu apa langsung jawaban? Langsung jawab aja. Langsung jawab aja. Langsung jawab aja, oke. Nah, jadi dilihat dari kemarin kan ada goals dari acara itu sendiri kan,